Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? Our topic today is about tenses, and today we are going to learn present perfect tense. Okay, let's start with the definition of present perfect tense. What is present perfect tense? Pengertian secara umumnya, tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Ya, untuk lebih memahami dari pengertian ini, ada baiknya kita mengecek dari fungsi dari present perfect tense. Fungsi dan pengertian sangat erat kaitannya, ibaratnya sebuah benda. Jika mengetahui fungsi dari benda tersebut, maka kita akan bisa menggunakannya untuk mempermudah pekerjaan kita. Begitu pula fungsi dari tenses dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah untuk informasi baru atau peristiwa yang baru terjadi. Contohnya, Amaral has just bought a new car. Amaral baru saja membeli mobil baru. Untuk yang kedua, mengungkap hal yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu sampai sekarang. Contohnya, they have joined math competition frequently. Mereka sering mengikuti kompetisi matematika. Fungsi yang ketiga, menyatakan kejadian atau kegiatan masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya adalah Nadia has lived in Singapore since 2010. Nadia telah tinggal di Singapura sejak tahun 2010. Oke, fungsi yang keempat adalah menggunakan keterangan waktu saat ini dan kegiatan belum selesai saat berbicara. Contohnya, I haven't seen Ahmad today. Saya belum melihat Ahmad hari ini. Kemudian fungsi yang kelima adalah memberi informasi lebih lanjut tentang waktu atau hal yang spesifik. Contohnya, this is the second time he has driven a car. Ini kedua kalinya dia mengendarai sebuah mobil. Pada dasarnya, ini merupakan perpaduan antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi kalian bisa melihat buktinya dari kelima fungsi di atas. Kemudian untuk time signalnya bisa menggunakan just, already, ever and never, once, twice, three times, lately, and many more. Lalu adalah untuk rumus present perfect tense. Ada dua bentuk present perfect tense. Yang pertama adalah dalam bentuk verbal menggunakan verb, yang kedua adalah bentuk nominal. Oke, yang pertama kita bahas adalah bentuk yang verbal. Dalam formular present perfect tense, di sini menggunakan auxiliary have atau has dan juga menggunakan verb bentuk ketiga. So, apa itu verb bentuk ketiga? Simak ya. Seperti kita tahu ada verb bentuk pertama, verb 1, kemudian verb 2, and verb 3. Verb 1 biasanya disebut dengan present simple, verb 2 biasa disebut dengan past simple, dan verb 3 biasa disebut dengan past participle. Untuk verb sendiri ada dua jenis, yaitu regular verb dan irregular verb. Dimana untuk regular verb adalah untuk yang beraturan, dan irregular verb yang tidak beraturan. Oke, kita bahas yang regular verb terlebih dahulu. Oke, untuk regular verb, untuk bentuk kedua dan ketiganya, tinggal menambahkan di atau ed di belakangnya. Contohnya, manage, verb 2-nya menjadi manage, dan verb 3-nya juga menjadi manage. Lalu ada unite, verb 2-nya menjadi united, verb 3-nya juga menjadi united. Lalu untuk irregular verb, ini ada perbedaan di mana untuk bentuk kedua dan ketiganya tidak beraturan ya. Contoh katanya di sini ada arise,
forgive, dan mistake. Misalkan di sini ada forgive, maka verb 2-nya dia menjadi forgave dan verb 3-nya menjadi forgiven. Oke, kita harus mengenal subjek dari formula ini. Apakah dia menggunakan have atau has? Jika subjeknya I, you, we, they, maka dia menggunakan auxiliary have. Namun jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka auxiliary-nya menggunakan has. Oke, mari kita lanjut. Untuk yang pertama, bentuk affirmative dalam bentuk verbal, formulanya adalah subject plus have atau has plus verb 3. Contohnya adalah we have cleaned the room twice. We sebagai subjek diikuti auxiliary have dan cleaned sebagai verb 3-nya. Contoh yang kedua adalah Nick has chosen Alaya for his spouse today. Nick sebagai subjek maka menggunakan auxiliary has dan verb 3-nya adalah chosen. Untuk bentuk yang kedua adalah negative. Formulanya adalah subject plus have not atau has not plus verb 3. Contoh kalimatnya, we have not cleaned the room yet. Jadi kami belum membersihkan ruangannya. We sebagai subjek diikuti auxiliary have dan not, lalu diikuti verb 3 cleaned. Contoh yang kedua, Nick has not chosen anyone yet. Jadi Nick belum memilih siapapun. Nick sebagai subjek diikuti has not dan verb 3-nya chosen. Lalu untuk bentuk interrogative, rumusnya adalah have or has plus subject plus verb 3. Contoh kalimatnya, have they cleaned the room? Apakah mereka sudah membersihkan ruangannya? Karena ini bentuk interrogatif, maka untuk auxiliary-nya berada di depan ya. Lalu untuk contoh yang kedua adalah has Nick chosen Alaya to be his spouse? Sudahkah Nick memilih Alia untuk menjadi pasangannya? Oke. Lalu untuk bentuk nominal, karena ini bentuk nominal, maka dia tidak menggunakan verb atau kata kerja. Oke, untuk bentuk affirmative, rumusnya adalah subject plus have or has plus been plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah they have been together since their parents passed away. They sebagai subjek diikuti have been, lalu diikuti together. Contoh yang kedua, kalimatnya adalah it has been this warm in Indonesia. It sebagai subjek diikuti has been, lalu diikuti kata sifatnya ya. Lalu untuk bentuk negatif, formulanya adalah subject plus have not atau has not plus been plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah they have not been together since their parents passed away. Contoh yang kedua adalah it has not been this cold in Indonesia. Yang terakhir adalah bentuk interrogative. Formulanya adalah have atau has plus subject plus been plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah have they been together before? Have diikuti subjek, kemudian been, kemudian keterangannya ya. Contoh yang kedua, has it been this cold in Indonesia? Has diikuti it, lalu diikuti been. Selanjutnya untuk informasi tambahan, jika ada subjek I, you, we, they, he, she, dan it, jika
bertemu dengan have atau has, maka ini bisa dipersingkat. Misalkan di sini contohnya adalah I have done my work, kemudian you have written a new book, we have cleaned the room, dan they have studied English. Di sini I, you, we, they bertemu dengan have, maka untuk I menjadi I've, you have menjadi you've, lalu we have menjadi we've, dan they have menjadi they've. I've done my work, you've written a new book, we've cleaned the room, dan they've studied English. Kemudian jika he, she, it bertemu dengan has, contohnya di sini ada he has studied biology, she has tried bakso before, it has bitten the apple. He has bisa disingkat menjadi his, kemudian she has disingkat menjadi she's, dan it has menjadi its. Dan berikut adalah contoh dialog yang menggunakan formula present perfect tense. Nanti setelah ini kalian bisa mengecek dialognya. Setelah itu kalian garis bawahin mana kalimat yang menggunakan present perfect tense. So, mudah ya untuk membuat kalimat menggunakan formula present perfect tense. Jika masih kurang memahami tentang present perfect tense, videonya bisa diulang kembali untuk lebih memahami lagi. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.